Dulu kuliahnya, nah ini menarik juga soal kuliah. Iya. Saya kuliah di banyak kampus. Jangan ditiru ya. Gak apa-apa, yang penting mah lulus kan Om? Nah, ini anaknya presiden juga penulis puisi. Siapa Kaisang? Bukan. Siapa? Halil Gibran. Itu Gibran doang. Raka Buming itu. Nah, kan Di diskotik ada nggak? Diskotik enggak, Yakin kotor. nggak ada? Kotor. Yakin Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di tempat diskotik ada orang lagi sholat? Hah? Di tempat diskotik ada pegawai lagi sholat? Wah, ada Tuhannya ya? Iya, Masih ada Tuhan. Masih ada. Iya, bener lah. Gelas. 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 Oh, gelas. Kosong. Gelas kosong. Ha! Wahai Kakanda Yopi, Oh Adinda, ada apa engkau gerangan? kamu tahu hari ini narasumber siapa, Kakanda? Pasti sudah menebak yang lainnya pun. Anda Ini lagi di benar. kerajaan lu. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Iya. Ya, tadi kita udah tahu kan spill sedikit siapa. Iya. Ya kan? Siapa coba? Puisi terkenal. Karyanya udah. Karyanya banyak. Dari tahun berapa? 1998. Yang kita lihat. Udah dari tahun 80-an, coy. Oh, 80-an. Itu kayaknya puisinya beliau sama umur kita jauh. Kita masih berbentuk ide. Langsung saja ya, biar beliau memperkenalkan diri. Ya. Boleh? Ya oke, tadi pembukanya saya pikir kerajaan ubur-ubur. Kerajaan ubur-ubur. Orang ngetop di Serang. Sunda Empire. Ya, perkenalkan saya Toto Estiradik. Alhamdulillah bisa datang di gelas kosong ya. Iya. Memang paling enak itu datang ke kekosongan. Kemudian keluar dari kekosongan kita jadi berisi. Tuh. Mind blowing banget ya kan. Sudah terukur kan parameter kepuisian. Iya, dan saya udah langsung bikin mind blowing kan ya kan. Mungkin Itu kita dia. tanya dulu sedikit. Ya. Sebenarnya Om Toto Estiradik, Estiradik itu apa sih Om? Nama panggung ya. Oh. Nama panggung atau nama pena. Jadi ST itu ada yang menduga Siti atau apa. Ada yang menduga Santo. Gak apa-apa juga gitu. Tapi realnya kalau dari Om? Realnya S itu nama inisial almarhum Abah. T-nya nama inisial almarhumah Ibu. Jadi digandengkan digabungkan di ya. situ, ST. Oh. Kemudian ada kata Radik. Nah, Radik ini saya ambil dulu filosofinya, saya ingin seperti akar, karena Radik itu akar. Dia ada di dalam tapi menumbuhkan semuanya. Oh, Gitu, kira-kira. begitu. Akar. Untung nggak ada huruf A sama L ya. Al-nya ya. Iya, ada Al-nya mungkin udah menjadi ubur-ubur. Kalau ada Al-nya kan jadi beda cerita ya kan. Jadinya dul. Al dulu. Oke Om, Iya, jadi kira-kira. pertama kali nih Om bisa terinspirasi untuk menjadi seorang penyair itu gimana ceritanya sih Om? Ceritanya kaitannya dengan almarhum kakak saya ya. Oke. Saya SMP, dia sudah kuliah di Bandung. Nah, dia membelikan buku-buku puisi, filsafat dan sebagainya. Karena dulu kota Serang tuh belum kota, nggak punya toko buku. Iya. Jadi kalau mau beli buku harus ke Jakarta atau ke Bandung. Nah, karena kakak saya kuliah di Unpad di Bandung, jadi dialah yang membelikan buku-buku, termasuk buku-buku puisi. Kirim ke Serang, saya baca. Dari situ saya tertarik ke puisi. Jadi ada bahasa yang berbeda dengan bahasa yang lain, dan dari situ saya mulai belajar menulis puisi. Jadi tanpa guru, belajarnya langsung dengan buku. Kakak yang memperkenalkan. Kakak yang pertama itu. memperkenalkan. Oh nggak ada buku-buku. gurunya Om? Nggak ada gurunya waktu itu. Saya Tapi belajar langsung buku aja. Kakak itu nggak pernah nanya gitu ke Om. Suka baca buku nggak lo? Enggak. Oh, enggak, langsung kasih aja Enggak, ya? kasih aja. Oh. Gitu.
Saya baca itu SMP ya, SMP Iya, kelas 3. Mulai belajar nulis puisi, baca puisi dan sebagainya. Nah, tahun 79 itu. Nah, tahun 80 di SMA 1 Serang, semakin banyak bahan bacaan yang saya terima dari kakak ya. Nah, kakak saya tahun 82 meninggal. Kira-kira saya kelas 2 SMA meninggal, dan saya berjanji waktu itu saya akan terus nulis puisi, dan puisi yang dimuat pertama di media massa nanti akan saya simpan di makammu. Wow. Gitu. Berarti punya janji ya. Jadi bisa Waktu itu. termotivasi. Iya, Punya betul. janji. Alhamdulillah kemudian dimuat puisinya di Pikiran Rakyat di Bandung waktu saya kuliah di sana. Iya. Di mana Om kuliah itu? Dulu kuliahnya, nah ini menarik juga soal kuliah. Iya. Saya kuliah di banyak kampus. Jangan ditiru ya. Gak apa-apa, yang penting mah lulus kan, Om. Saya pertama diterima di IKIP Bandung. Oh, IKIP UPI sekarang. Sekarang UPI. Oh iya. Tapi kuliahnya cuma sehari. Hah? Kuliah sehari? Kuliah sehari. Daftar doang? Daftar doang. Bayar doang 26.000 waktu itu. Besoknya nggak masuk lagi. Aduh, ampun dah. Terus? Gitu. Balik ke Serang. Oh, balik ke Serang. Balik ke gitu? Serang, dimarahin sama orang tua. Balik lagi ke Bandung. Oh gitu, tempat tadi itu? Daftar lagi ke kampus lain. Oh. Gitu. Padahal keterima di IKIP Bandung waktu itu termasuk hebat ya, karena jalur nasional ya, lewat Perintis 4 waktu itu. Karena saya kepengennya ke sastra Jepang waktu itu, tapi nggak diterima, keterimanya di Sastra IKIP. Jepang. Hai, Gitu. arigato. Iya, kira-kira Kodaimasu. gitu. Iya. Kemudian kuliah lagi di kampus lain di Bandung, hanya sampai 3 tahun Di mana tuh? di STKS Bandung. Oh, Stefan. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Nah, dipecat tuh. Tapi baru setahun lagi ya Om ya? Iya kan? Bentar lagi tuh. Iya, Setahun bentar lagi lagi. tuh. Saya menjelang sidang skripsi itu. Iya. Nah, Apa alasannya itu, Om? alasannya tidak sesuai dengan kebijakan kampus. Jadi saya bersikap kritis, protes dan sebagainya. Tapi Ternyata dibungkam. ya kira-kira begitu. Jadi ya keluar lah gitu. Balik lagi ke Serang. Dimarahin lagi sama ortu, suruh balik lagi ke Bandung. Balik lagi ke Bandung. Kacau gitu. Balik lagi ke Bandung. Terus daftar lagi, kuliah lagi Om. Akhirnya kuliah lagi di Akademi Kepengarangan Jogja. Bentar juga cuma 3 bulan juga. Oh. Tapi ilmu menulisnya saya dapat ya di Jogja dari Akademi Kepengarangan. Balik lagi ke Serang. Bingung Gimana lagi lagi? orang tua. Kuliah lagi, akhirnya kuliah di Untirta. Oh, terakhir Untirta. Terakhir kuliah Terakhir Untirta Untirta. sampai selesai. Oh. Iya. Karena kalau nggak sampai selesai masa 4 kali di lempar-lempar mulu. Iya, Itu iya. S1 ada 7 tahun, Om? 8 tahun. Pas 8 tahun. Seniman Tahun. beda ya kan? 8 Nah, tahun. berarti selama 3 tahun di Bandung itu apa aja tadi Om yang Nah, di sana malah saya lebih banyak belajar teater. Iya. Ikut acting course di Studi Klub Teater Bandung. Mau SKB. Kemudian STB ya? ketemu teman-teman GAS ITB, ya, yaitu Grup Apresiasi Sastra di ITB. Iya. Ketemu yang pernah jadi jubirnya Pak Jokowi tuh, Pak Fajrul Rahman tuh. Nah, itu juga memang dia aktif di ITB, di GAS ITB. Oh. Ya ikut-ikut begitu dibanding kuliah. Iya. Lebih banyak ke belajar nulis puisi, ke teater dan sebagainya. Tapi orang tua ini, Om, orang tua tahu pergerakan Om ini. Tahu, tapi nggak suka. Oh, tapi nggak suka. Nggak boleh. Oh, melarang. Melarang, iya. Jangan ditiru ya anak Badung ya. Dan Om pun memberontak itu. Ya, itu. Kan biasanya orang pembakang itu kritis. Iya. Gitu. Iya nggak? Nah, itu pasti kritis. Nah, itu bisa masuk pikiran rakyat tadi itu gimana Om ceritanya? Nulis puisi terus, saya Nulis kirim puisi. berulang kali. Sejak SMA saya kirim. Heeh. Jadi waktu di sekolah di SMA 1 sudah nulis puisi, sudah kirim-kirim karya keluar. Tapi Iya. saya nggak punya pergaulan ya di Serang ya. Jadi gimana cara ngirimnya, gimana cara pendekatan dan sebagainya saya nggak tahu. Karena memang waktu itu cuma saya sama Golagong, Heri, yang aktif nulis, sama satu lagi Riz Revolta ya, namanya Rahmat Yanto waktu itu. Gitu. Nah, bertiga itu doang yang hobi nulis Hobi lah. nulis. Yang punya kecenderungan, kalau sekarang kan cukup banyak ya. Iya. Nah, ketika kuliah ke Bandung, nah pergaulan saya udah lebih banyak lah ya, udah luas, ketemu. Ya saya terus kirim, kemudian akhirnya dimuatlah puisi itu 3 puisi, dapat honornya 1 puisi itu
Rp4.000 jadi 12.000 kan Dulu itu Om. dulu itu. Pulang ke Serang, nah si puisinya saya simpen di makam kakak saya, lunas. Udah terbayar janjinya. Terbayar, gitu. Terbayarlah Alhamdulillah. sudah itu ya. Terbayar. Dan Iya. itu pun pencairan pertama dalam Iya. berkesenian gitu ya, Om ya. Pertama dapat duit situ. Pertama dapat dari duit, puisi, walaupun kecil ya. Walaupun Iya, kecil. 4.000 itu kecil gitu. Oh kecil, termasuk kecil saat Kecil itu? dulu juga, karena yang cerpen itu bisa dapat 15.000 waktu itu. Oh, Gitu. kenapa bisa seperti itu? Nggak tahu ya. Itu mungkin puisi dianggap tidak bisa dijual banyak ke orang lain, kurang populer waktu itu ya. Sampai sekarang juga sebetulnya sama, kurang populer. Iya. Orang lebih cenderung mencari cerita pendek, cerpen, buku cerpen atau karya cerpen ketimbang mencari puisi. Jadi dari pihak media massa juga mungkin ya penghargaannya belum begitu Tinggi gitu ya. cukup lah. Sampai sekarang pun banyak media yang malah tidak memberi honor ke puisi. Waduh. Sampai sekarang di zaman yang penuh harta benda ini, puisi juga masih banyak yang nggak dihonor, nol. Oh. Padahal udah bukan zamannya jahiliyah lagi ya, Om. Iya, Tapi masih apa mungkin ini ya? Karena kan kalau kita ngebaca puisi dibandingkan Kayak baca ngedengerin orang baca puisi, kita lebih merinding dengan orang baca puisi kan? Iya. Apa gara-gara itu kali ya? Kalau dibacakan, dipanggungkan, itu sebetulnya yang bicara sudah bukan puisi lagi, karena ada pertunjukannya. Oh, Kalau show-nya puisi itu ya? dalam buku, itu kan nggak ada pertunjukan apa-apa. Dia dibaca menghadapi teks. Tapi kalau di panggung ada show-nya, ada pertunjukannya, ada belak-belaknya duluan ya, ada aksinya. Jadi orang memang lebih tertarik menonton ketimbang membaca. Oh, Menonton tuh lebih menarik. Menonton televisi, menonton film, menonton teater, menonton orang baca puisi, gitu. Ketimbang membaca. puisi. Karena membaca itu lebih personal, lebih sunyi, Intim, dan ya. orang tuh, apalagi orang sekarang nggak mau Nggak mau. baca diem aja kayak gini, Oh, ngerenung gitu Om? ngerenung ini sendiri ya, memahami sendiri, kayaknya nggak betah deh. Mendingan keluar ke mall kan? Iya. Paling baca doang gitu ya, Be. Iya, paling baca sekilas-sekilas. Judul-judulnya doang yang dibaca. Iya. Nah, berarti kan itu ada tantangan terbesar untuk Om. Bagaimana caranya memvisualisasikan puisi di zaman sekarang ini gitu loh. Makanya ketika saya menulis puisi, saya tidak membayangkan ini harus dibacakan seperti apa dan sebagainya. Enggak. Saya bebas aja. tetap sesuai dengan bagaimana menulis puisi itu. Nah, kemudian ketika dipanggungkan, dibacakan, nah itu ada hukum lain ya, yang namanya hukum panggung, hukum pertunjukan. Ada puisi bagus, dibaca sama orang yang nggak bisa baca puisi, jadi jelek lah itu, hancur. Jomplang lah itu ya. Iya. Ada si penyairnya, puisinya bagus tapi dia nggak bisa bacainnya, orang nggak mau juga nonton. Iya. Nah kalau saya termasuk, kalau kata orang, di panggung juga saya bisa bacakan gitu. Bukan konon Om, Gitu. Bukan konon, itu emang beneran. Emang beneran itu, bukan konon, bukan mitos. Kan nggak bisa nilai sendiri kan. Udah keren kalau Om Toto baca puisi merinding. Merinding. Ada Merinding. setannya kali. Malam Jumat Kemarin ya kan. Aduh. Nah, ternyata Om Toto juga sudah baru mengeluarkan buku ya Om ya? Ya, ini baru 2 bulan ini. Apakah negara? Ini bisa dibeli di mana nih Om? Di Gong Publishing. Oh, ya, kontak Publishing. Gong Publishing, ada akun IG-nya juga ada, di webnya juga ada. Tidak dijual di toko buku. Oh, Ya. ini hanya eksklusif di Globe Eksklusif, Publishing. iya, Yang betul. mau ini isinya semua cerita puisi, karya puisi dari Om Toto. Iya. Yang udah tidak diragukan lagi karyanya, ya kan? Iya. Nah, selain baca puisi, ternyata tadi Om Toto sempat di teater juga, Om. Teater. Nah, teater dan sempat meranin. Nah, dapat main film juga tuh. Artis, Bos. Aduh. aktor nih, jangan salah. 25 juta, Bos. Negonya. Iya. Itu film apa Om? Iya, kebetulan 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun Iya. yang lalu tayang film Yuni.
sebelum tayang itu prosesnya agak lama juga, setahun yang sebelumnya Iya. syuting di Rumah Dunia, kemudian di beberapa lokasi lain di Serang, di Cilegon, di Anyer ya. Nah itu kebetulan memang Mbak Kamila Andini dengan suaminya sebagai produsernya itu datang ke sini dan mau bikin film, kemudian cari lokasi, ternyata tertarik dengan bahasa orang Serang. Oh, Maka bahasan itu ya. dibuatlah naskah yang tadinya berbahasa Indonesia itu, si skenarionya, gitu, harus dimainkan dalam bahasa Serang dan Sunda sedikit ya ada. Iya. Gitu. Jadi semua pemain dari Jakarta pun harus belajar bisa. bahasa lokal, bahasa Benar, Serang dan benar. Sunda. Oh. Kalau kami memang nggak kesulitan ya untuk Iya, udah sehari-hari. Konotasinya membahasakan sudah itu. biasa. Iya. Ya, udah sehari-hari juga sering ngomong. Nah, film Yuni ini mengangkat tentang remaja Serang. Sebetulnya remaja dimanapun sih. Iya. Tapi karena kebetulan lokasi syutingnya di sini, maka mengambil kelokalannya betul-betul disempurnakan dengan memakai bahasa Iya. setempat. Tentang perjuangan seorang perempuan ya. Patriarki ya, Om. Menghadapi tekanan masyarakat yang kalau ditarik ke Serang sih memang masih cukup banyak yang begitu. Dijodohkan, baru lulus sanawiyah suruh kawin, gitu. Ada datang orang kaya kemudian melamar dan seterusnya. Nah, film ini memang mengangkat perjuangan perempuan itu lah. Om Toto berarti perannya sebagai orang kaya itu, Om? Nah, saya diminta berperan orang kaya, punya banyak duit, seneng sama yang muda gitu. Seneng sama anak cewek yang masih sekolah. Langsung lamar kan, namanya juga ada pengalaman, langsung lamar. Itu selawe juta. Selawe juta lamarnya ya. Yang penasaran langsung aja nonton film Yuni ya kan? Itu sebetulnya bukan hanya terjadi di Serang sih. Di beberapa banyak daerah pun banyak. Tapi di Serang banyak gitu ya. Yang mengikat seseorang melalui ibunya atau melalui neneknya untuk nanti dikawin dengan ya memberi mahar lebih dahulu. Ada yang lemari, ada yang sawah, ada yang duit, ada yang mobil, ada yang motor. Jadi sebetulnya memang itu problem kita. Tapi apakah itu memang sudah mendarah daging tradisi kita atau memang itu ada faktor lain seperti ekonomi segala macam? Iya, bercampur baur. Ada karena problem ekonomi, ada karena problem tradisi, takut. Ada karena problem lain-lain banyak. Iya. Semua tuh berkelindan gitu. Perempuan harus cepat nikah. Nah, nanti gitu. jadi perawan tua. Nah, kan gitu. Kira-kira pokoknya perempuan mah harus kasur, Iya, kasur, sumur, dapur, dapur, kasur, sumur ya kan. Udah perempuan mah itu aja lah, masuk sekolah ya kan. Perempuan masih pengen. Nah, Om berarti dari banyak pengalaman Om di dunia seni ya, Om ya, di puisi, di teater, tantangan terbesarnya apa sih, Om? Pemahaman ya. Pemahaman semua kita lah gitu terhadap seni. Itu masih banyak jarak ya atau jomplang lah. Ada yang anggap seni itu ngawur misalnya, seni itu liar misalnya, seni itu tidak sopan, tidak beretika, suka ngeritik, suka protes dan sebagainya lah. Padahal memang semua itu disampaikan memang untuk menggugah orang, dan untuk menggugah orang tuh memang banyak caranya. Satu itu, kedua tidak bisa disampaikan dengan bahasa yang sehari-hari. Ya. Kalau bahasa sehari-hari ya orang nggak tersentuh, nggak tertampar misalnya. Nah, dengan bahasa seni itu jadi lebih terasa. Resikonya memang ngapain sih seni ini kan? Ya tapi nggak apa-apa begitu. Memang disentuh, dielus, termasuk ditampar sekaligus. Gitu. Pakai bahasa puisi, pakai bahasa sastra, pakai bahasa film kan. Gitu. Tapi kan banyak gitu Om, dalam puisi itu banyak orang-orang yang awam gitu ya, yang ini maksudnya apa ya yang disampaikan gitu. Ya itu kekeliruan pertama orang ketika membaca karya sastra khususnya puisi, mencari maksudnya. Padahal yang disodorkan puisi itu
bukan diminta untuk mencari Mencari maksud. maksudnya. Iya. Kan kita nggak menyodorkan pengertian puisi itu. Kalau mencari maksud, mencari arti, jarang-jarang ketemu. Karena yang disodorkan itu problem, realita melalui bahasa puisi. Kemudian dia menemukan maknanya, bukan menemukan maksudnya. Iya, iya, iya. Gitu. Begitu. Matahari misalnya nih, ya matahari. Iya. Dicari maksudnya. Nah, mata sama hari nggak ketemu tuh. Iya. Emang iya hari ada matanya, emang nggak ada matanya. Kalau ada matanya mana rambutnya kan? Kan ngeri juga kan. Tapi mananya bukan arti. Rambut apa nih? Oh, matahari. Saking panjangnya gitu. Kayak gitu lah gitu. Jadi emang dicari bukan maksudnya. Tapi rata-rata ketika saya menyodorkan puisi ya, Iya. gitu, orang tuh ini apa sih Maksudnya apa? Nah, Iya. selalu itu. Sering nggak ketemu dan sering penyair nggak mau ngomong ini maksudnya ini, nggak mau. Iya. Karena namanya membatasi tafsir, membatasi pemaknaan Imajinasi, dari setiap iya. orang. Jadi rata-rata penyair itu dibilangnya sombong, nggak mau ngasih tahu maksudnya. Ya memang nggak mau ngasih tahu maksudnya. Memang itu maksudnya, gitu kan? Memang itu maksudnya. Kasih tahu maksudnya emang itu maksudnya. Iya berarti. Gitu lah. Nah, tapi kan Om tadi Om bilang puisi itu masih sangat kecil, ya kan? Bahkan di cerpen aja 15.000, puisi itu hanya 4.000. Nah, bagaimana Om caranya supaya orang itu bisa konsisten untuk berkarya di iya, bidang iya, puisi, iya. Om? Sedangkan bayarannya masih kecil Iya, segala masih macam. kecil. Itu isu yang Sekarang cerpen itu bisa 1 juta loh. wow. Iya, kayak Kompas, kayak dia, gitu. Puisi di Kompas misalnya paling 150.000. Di Pikiran Rakyat misalnya ngasih cerpen 500.000, di puisi paling 125.000. Iya, Jadi iya. masih tetap paling kecil. Makanya genre puisi itu apa ya? Kalau mau masuki ke situ orang bilangnya harus siap miskin. Oh, gitu. Iya, kalau nggak siap miskin, ngejar-ngejar duit dari situ dari mana ngejar? Iya, Orang iya, puisinya juga harganya cuma segitu. Oh. Gitu. Terus berarti nanti akan punah dong Om kalau kayak begitu. Ya terus? enggak akan. Nggak Karena akan, Om. pasti akan masih banyak orang yang siap miskin. Saya aja 42 tahun masih nulis puisi. Iya, konsistensi. Dari tahun Iya, 80 ke tahun 2022 42 tahun. Tiap hari itu Om. Hari ini saya masih nulis, sebelum kesini saya nulis puisi dulu. Walaupun saya tahu ini nggak ada harganya nih. Nggak ada harganya nih, siapa yang mau bayar? Enggak. Rantai aja. Rahasianya apa Om bisa konsisten itu? Rasa, ya. Karena saya perlu ngomong lewat puisi. Oh, berkomunikasi. Iya, berkomunikasi dengan orang melalui puisi ya. Jadi saya memerlukan. Iya. Jadi bukan buat nyari duit, bukan buat nyari nama, bukan buat nyari yang lain-lain. Karena saya memang perlu ngomong dan saya lebih nyaman ngomongnya melalui puisi. Nggak lewat spanduk, nggak lewat cerpen, walaupun pernah nulis cerpen ya. Saya paling nyaman mengungkapkan sesuatu melalui puisi. Oh. Jadi saya perlu setiap hari Berarti menulis. puisi itu menurut Om seperti endorfin lah gitu ya? Kayaknya yang gitu selalu deh. ada. Kayak Iya, gitu iya. deh, kalau nggak nulis dia kayaknya ada Iya, yang kurang. kayak ada yang Saya kurang perlu gitu. nulis deh gitu. Oh, iya. Gitu. Jadi ditulislah di sini. Oh, di note itu. Di note ya, ada yang sudah jadi, ada yang belum jadi, yang saya simpan ide-idenya, simpan nanti di rumah malam-malam mau tidur atau bangun pagi, bangun Iya. subuh, habis salat subuh, biasanya saya ngetik di HP. Oh, Jadilah di puisi selesai. bisa gitu ya? Ada ediknya sama puisi Iya, iya. ya kan? Edik. Edik terus. Banyak kok kawan-kawan saya yang itu tadi nggak mementingkan uang ya, nggak mementingkan bayaran apapun, karena memang dia perlu. Nah, kalau kemudian ini dipublikasi, dibikin buku, dikirim ke majalah, kemudian dimuat dan diberi honor, itu rezeki. Bonus lah. Bonus lah, rezeki. Oh, berarti di dunia puisi itu tidak boleh berpikiran soal money oriented dulu. Bukan tidak boleh. Boleh, Boleh, silahkan, nggak apa-apa kalau mau Iya. cari uang. Gitu. Tetapi siap. Tapi bakal kecewa, honornya juga cuma segitu. Mau cari uang gimana? Iya, Honornya iya, cuma iya, segitu. iya. Sapardi, Djoko Damono yang nulis Iya. segitu terkenalnya, kalau nerbitin buku nggak pernah jutaan bukunya, terjual Iya. paling 1.000 eksemplar, 5.000 eksemplar, gitu. Dibanding dengan misalnya novel-novel yang bestseller ya, itu bisa puluhan ribu kan cetakan gitu. Iya, Dibanding iya, dengan iya. buku puisi itu yang paling terkenal loh, buku-buku apa puisi-puisinya Rendra dan sebagainya. Tapi memang karena bukan cari itu ya, puisi akan terus ada gitu. Nggak akan punah, nggak akan. Iya. Ada kok. Selalu setiap zaman itu ada orang yang memerlukan puisi.
baik menuliskannya maupun membacanya. Menurut Om pribadi, puisi itu apa? Puisi itu segala sesuatu. Segala sesuatu. Anything. Tapi lu udah tahu belum ada ini anaknya presiden juga penulis puisi? Siapa, Kaisang? Bukan. Siapa? Halil Gibran. Itu Gibran doang. Raka Buming itu. Salah ya. Selepet pakai ini nih. Salah. Ya. Salah. Kali Gibran tuh oke tuh Bang. Iya, Halil kalau Gibran. gitu. Puisinya termasuk puisi-puisi yang zaman SMA saya baca. Oh, Halil Gibran. Ya. Sufi banget nggak sih itu, Om? Sufi banget? Dia bukan Islam loh. Iya, Iya, dia bukan Islam. Dia masuk banget. Sufi banget. tentang Yang cinta. sang nabi, yang taman sang nabi, Iya. yang sep-sep patah. Wih, keren. Kayak Rumi lah ya. Iya. Iya, bisa gitu ya. Padahal dia bukan muslim loh. Keren. Iya, dia bukan muslim ya. Tapi bagaimana dia menyebut Muhammad sebagai Al-Mustafa. Iya. Iya. Halil Gibran. Nah, itu penilaian puisi itu bagus atau tidak itu dari mana sih? Sebetulnya bukan bagus atau tidaknya. Ya. Tapi si pembaca itu menemukan makna atau tidak gitu. Oh, Gitu. oke. Oh gitu, iya. Puisi A ya, puisi saya misalnya. Kalau dibaca oleh 100 orang akan ada 100 tafsir. Gitu. Kemudian akan ada yang bilang, "Wah, ini bagus." Ada juga yang akan bilang, "Ah, itu biasa aja." Ada yang bilang, "Ih, jelek kok." Ya begitu memang beragam. Oh, multi tafsir berarti. Multi tafsir, tapi memang mungkin- puisi harus begitu. Semakin banyak orang yang mengetahui maksud maknanya itu, berarti itu semakin goal puisi itu. Apa tidak? Kira-kira gitulah. Oh. Semakin banyak tafsir, malah dia semakin keren gitu. Keren Keren. puisinya. Iya. Oh, Sekarang gitu. gini ya. Dewa misalnya, Hah? baca puisi saya, puisi yang A hari ini, besok dibaca lagi, maknanya bisa berbeda. Ih, keren itu. Oh. Padahal orangnya sama. Oh, bisa berbeda gitu? Kenapa begitu? Karena pengetahuan dan pengalaman dalam satu hari itu bertambah. Iya. Kecuali nggak bertambah. Iya. Mandek dia pengetahuan pengalamannya. Udah kagak gitu-gitu kemana-mana. aja ya, Nah, Om ya. tapi kalau dia bertambah pengetahuan pengalamannya, begitu membaca lagi 1 atau 2 hari kemudian puisi yang sama, loh kok bisa beda? Iya. Loh kok bisa begini? Loh kok teringat sesuatu? Dan seterusnya. Nah, puisi itu memang istilahnya apa? Kayak cahaya gitu ya. Jadi Iya. dia prismatis gitu. Gitu. Oh. Kalau tunggal satu, mana kerennya? Cuma Spanduk satu. ya? Iya. Yang seperti Om bilang itu kan Iya. spanduk itu mah. Spanduk. 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 Merokok ya udah bilang aja gitu ya. Spanduk itu. Spanduk Dengan itu. HUT kemerdekaan RI, kita persatukan warga, selesai. Selesai spanduk. Semua tahu, tafsirnya tunggal. Oh. Tapi kalau puisi, wah udah banyak tuh. Iya. Nah, jadi semakin berkilau-kilau, semakin berwarna, ada merah, ada hijau, ada biru. Kayak pelangi, semakin keren ya. Oh. Akan menyeruak. Iya. Tapi ada temanya nggak sih Om, puisi itu? Oh ada pasti. Oh, ada. Ada tema, ada amanat, ada sesuatu yang disampaikan. Oh. Ada yang secara jelas, ada yang pakai kunci-kuncinya, ada yang tersembunyi. Banyak banget. Oh. Nah, tema itu menentukan dari karakteristik si pembuat atau apa Om? Enggak juga. Oh, nggak juga. Bebas. Enggak juga. Bebas. Saya kemarin nulis puisi serial Bjorka. Iya, Dan saya bilang di Bjorka. situ. Oh iya, Bjorka. Nama saya Bjorka. Padahal sesungguhnya adalah Tubagus Jebron. Cebron. Tenang aja kan. Iya benar. Biar orang mencari apa sih ini kan gitu. Iya. Ya, biarkan sih lah. Jadi Bebas bukan sebagai berekspresi saya lah. kan? Iya. Emang saya Bjorka bukan lah. Iya. Nggak bisa apa nge-hack punya orang dan sebagainya. Tapi saya kemudian menyebutkan diri sebagai Bjorka. Bjorka. Nah, kemudian saya nulis puisi lain, saya sebagai Tuhan. Kan keren kan? Iya. Kan keren. Ya boleh nggak apa-apa. Oh, boleh, Pak. Boleh lah. Akulah yang menciptakanmu misalnya kan. Gitu. Oh. Iya kan kalau iya benar sih. Kan bebas menciptakan apa aja. Apa aja. Kan Iya, gitu jadi mungkin Tuhan. ya. Gitu. Iya benar. Benar. Aku yang menciptakan Jadi apa aja. puisi itu memang buat saya ya, buat orang lain mungkin enggak. Iya. Ya paling nyaman untuk mengatakan sesuatu. Bebas. Kebebasan Bisa yang jadi Tuhan, bisa jadi diri sendiri, bisa jadi orang lain, bisa jadi aku sebagai aku saya, Iya. aku sebagai aku tokoh dan sebagainya. Banyak lah. Gitu. Nah orang kemudian nggak bisa, woi ini Toto nih kayak begini orangnya karena baca puisi itu. Nggak bisa, bisa jadi aku di situ tokoh yang lain. Oh berarti puisi itu tidak bisa disomasi orang.
Bener Om? Benar. Iya kan? Lu mau nyinggung orang lewat puisi. Ngapain Nggak bisa nyapain disomasi. somasi? Iya. Ngapain somasi? Iya. Berarti nggak bisa dihukum lah Om ya? Karena kan tafsirnya multi tafsir. Seharusnya nggak bisa dihukum. Iya loh. Jangankan puisi, karya sastra aja nggak bisa disomasi. Cerpen misalnya, naskah drama, nggak bisa disomasi sebetulnya. Walaupun ada juga pihak-pihak lain yang kemudian mensomasi. Ya. Iya. Gitu. Tapi kalau dibalikin lagi, emang tahu mananya? Iya kan? Tiap orang juga beda-beda. Kecuali kita sebutin Multitafsir nama lah ya. Iya. Iya, kecuali kita sebutin nama jelas itu baru. Ini kan kalau kita multitafsir harusnya nggak bisa dong disomasi. Iya. Tapi pada perjalanan Om ini banyak nggak yang mempressure, kok jangan gitu dong. Ini kayaknya tentang ini nih, tentang ini. Ada nggak yang Ada. mengintimidasi lah gitu? Ada. Ada. Oh, banyak. Kalau Beberapa lah ya. Kalau banyak sih enggak sih. Ah. Tapi ada. Terutama mah yang puisi-puisi yang berkaitan dengan agama ya. Karena agama itu hal yang rawan ya. Sensitif. Sensitif. Ya. Misalnya begini, saya pernah nulis puisi, saya bacakan di perguruan Muhammadiyah waktu itu. Itu tahun di bawah tahun 90-an lah. Jadi ada satu perayaan keagamaan di organisasi itu, saya diundang dan saya baca. Kemudian saya baca puisi tentang bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhanlah Senin, Tuhanlah Selasa, Tuhanlah Rabu, Tuhanlah Kamis, dan sebagainya. Tuhanlah batu, Tuhanlah laut, Tuhanlah gunung, Tuhanlah ini terus. Setelah selesai ada yang protes. Kok gitu sih, katanya nggak sopan sama Tuhan. Iya. Nggak boleh ngomong gitu. Terus saya tanya, terus Tuhan ada di mana? Iya. Saya jawab dia. Terus Tuhan ada di mana? Memang di satu tempat. Tuhan ada di masjid doang. Kan Tuhan ada di mana-mana. Ya kan Tuhan ada di mana-mana. Di batu juga ada Tuhan. Iya. Terus saya kan nggak bisa disomasi. Iya benar sih. Iya. Menarik ya. Gitu. Berarti puisi itu lu nggak bakal bisa disomasi kalau misalnya. Memang tapi membingungkan juga loh. Kalau gue deh, iya juga ya, kok membingungkan ya. Iya, Terus begitu. nanti perasaan Tuhan digituin gimana ya? Tuhannya senang-senang aja. Iya. Gue ada di mana-mana ya bener juga Iya sih. bener juga ada di mana-mana. Emang ada di mana coba? Iya, pasti ada di mana-mana. Pasti ada di mana-mana. Tapi di tempat yang baik gitu. Ah, tempat yang baik itu apa? Tempat yang baik, ya kayak masjid, yang tidak gereja? kotor gitu, tidak kotor. Di gereja ada nggak? Mungkin ada. Ada. Nah, Karena sekarang mungkin di ruangan ini ada nggak? ada. Nah, kan Di padahal bukan diskotik masjid, ada kan? nggak? Diskotik enggak, kotor. Yakin nggak ada? Kotor. Yakin Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di tempat diskotik ada orang lagi sholat? Hah? Di tempat diskotik ada pegawai lagi sholat? Wah, ada Tuhannya ya? Iya, Masih ada Tuhan. Masih ada. Iya, bener lah. Iya, Nggak iya, bisa, iya. semuanya pasti ada. Di pasar Ada. Iya, di pasar ada. Di jalanan ada. Dimanapun ada berarti ya? Ada, iya bener. Iya. Emang di satu tempat doang bahaya kalau cuma di satu tempat. Nah, itu Iya, dia. Iya. Mind blowing ya? Masih. Iya. Mind blowing ya? Kan ada di mana-mana gitu. Coba tulis komen di bawah. Kita ada sesi. Iya. People asking. Halo Gelas Kosong, gue Bintang Guci. Gue punya pertanyaan untuk Om Toto Esteradik. Dari mana sih dapat inspirasi untuk bikin puisi? Sekian, terima kasih. Nah, tuh barusan dapat Ya. pertanyaan yang keren banget. Jadi Om ada yang tanya nih Om. Om ketika membuat sebuah karya puisi itu inspirasinya datang dari mana sih Iya. Om? Dari mana-mana lah. Dari mana-mana Om? Iya, nggak ada batasan juga. Berarti karena Tuhan ada di mana-mana. Karena ada Tuhan di mana-mana, ide juga ada di iya, mana-mana. Gitu. Kalau dibatasi juga bahwa idenya dari sini ya nanti repot. Iya. Dari mana-mana, dari kehidupan sehari-hari pribadi, dari kehidupan sehari-hari orang lain, dari kehidupan orang lain yang jauh yang nggak kita kenal, yang kita baca lewat koran, kita Iya. lewat televisi. Saya nggak kenal Jorka, tapi saya baca kisahnya. Iya. Iya, iya. Saya bikin puisinya. Puisinya. Saya bukan Pak Jokowi, tapi saya baca kisahnya, saya bisa bikin puisi tentang Pak Jokowi, tentang Luhut, tentang Mega, tentang para politikus. Karena saya nggak pada kenal itu, Oh. tapi saya baca ini kemudian jadi inspirasi dan saya tulis, saya kritik, saya kasih macam-macam lah lewat puisi. Jadi dari mana-mana. Berarti pulang dari sini ada puisi tentang gelas kosong. Iya, Nah, ada. bisa jadi.
Tunggu. Kita tunggu ya kan. Puisi dari gelas kosong. Gelas kosong yang sudah terisi. Iya. Itu salah satu baitnya lah itu. Itu satu bait Iya. udah ada kisi-kisi ya kan. Nah Om, ada nggak nih Om motivasi buat pendengar gelas kosong nih Om? Apalagi ada teman-teman di sana yang pengen banget memiliki karya puisi tapi takut tadi nggak ada duitnya segala macam. Iya. Nah motivasi dari Om? Menulis puisi itu membahagiakan, menggembirakan, karena memang harus ditulis dalam keadaan bahagia. Kalau kita menulis puisi dalam keadaan marah, Iya. itu puisinya ngawur dah. Kalau puisi kita tulis dalam keadaan sedih, maka puisi juga akan ngawur. Jadi ketika kita sedih, ketika kita marah, ketika kita protes, kita bikin itu jadi sesuatu yang bahagia dan lahirlah puisi yang keren. Oh. Jadi nggak pernah nggak bahagia penyair itu, padahal hidupnya sedih. Walaupun dalam puisinya itu yang menyedihkan gitu. Walaupun isinya tentang kesedihan. Iya. Tapi bahagia. Tapi harus bahagia. Tapi harus ditulis dalam keadaan kita bahagia. Oh. Kalau enggak nanti isinya marah, Mhm. isinya jadi cengeng, Iya. ya, isinya jadi teriak-teriak, Nggak jelas alurnya kemana. nggak jelas. Iya. Jadi emang harus ditulis dengan bahagia. Jadi ketika saya mengalami kesedihan, saya terima itu, saya syukuri, Mhm. kemudian saya jadikan itu kebahagiaan dan saya nulis puisi. Maka karya yang lahir juga jadi keren. Iya. Pengemasannya harus bahagia. Harus Kayak bahagia. gitu. Padahal saya nggak ada honor, sedih kan? Saya bahagia coba. Harus bahagia. Biasa aja. Kuncinya harus bahagia. Apapun yang kamu sukain ya, bahagia aja dulu. Ya. Ya. Masuklah ke sana, menulis setiap hari kalau bisa sebagai latihan. Kemudian kumpulkan itu dan pilih yang paling bagus menurut kita. Oh. Dan bagikan ke orang lain, kemudian ditulis ulang kembali berkali-kali sampai ketemu gaya sendiri ya. Tirulah karya orang lain, nggak apa-apa ditiru, bukan dicolong ya, bukan dicuri tapi ditiru, jadi bagian dari proses latihan. Kemudian nanti gaya kita akan ketemu dengan sendirinya setelah bertahun-tahun. Iya. Oh, Ada berarti proses. Karakternya itu ya. Nanti terbentuk Berproses, karakternya. terbentuk Iya. ya. Itu. Saya nulis seperti puisi yang sekarang ini karena dari dulu berlatih terus. Awalnya mungkin akan sulit awalnya memilih memilih kata. Iya. Ya, memilih kata yang satu dihubungkan dengan kata yang lain, kemudian dengan baris berikutnya dan seterusnya. Karena puisi itu kan harus padu gitu ya. Iya. Harus menyeluruh. Tetapi harus ringkas, padat. Nah, lama-lama nanti kita akan sangat mudah bikin. Dalam kondisi sedang ngobrol begini pun Masih kita ada. bisa nangkep inspirasi. Kita nyebutnya bukan inspirasi sih, Imajiner. cahaya. Oh, Enlightenment, cahaya. ya. Oh. Itu jadi cahaya. Ada orang yang bilangnya itu ilham, Iya. ada orang yang bilangnya lagi macam-macam lah. Tapi itu kira-kira cahaya Ilahi. pentikan pemikiran yang muncul dan harus segera kita tangkap. Oh. Kalau lewat nanti nggak balik lagi tuh. Oh. Gitu. Ada yang bilang juga panahnya Jibril. Nah, Ada yang bilang cuy serius panahnya Jibril. Panahnya Jibril. Shoot, ditangkap sama kita. Iya, Jelas harus semua pegang. itu. Terus di panahnya Jibril itu ada bacaan aku di sini. Mampus lu ditungguin Jibril. Kalau dulu dicatat pakai pulpen di Iya. atas kertas, sekarang simpanlah di sini kan, Iya, memang di zamannya note di aja. sini ya, Iya. di note gitu. Jadi isinya bukan apa-apa, memang note untuk karya-karya kita di situ. Iya. Nanti baru dipindahkan ke laptop atau ke komputer atau apalah, direvisi ulang, baru kemudian dipublikasi. Publish. Nah sekarang itu publikasinya sangat mudah. Ada banyak media, Iya. baik yang cetak maupun yang online ya, gitu. Atau di ruang kita sendiri. Kalau dulu hanya blog saja, kita Iya. bikin blog. Nah sekarang
kita punya akun Facebook, punya akun Twitter, punya akun Instagram, punya akun TikTok, punya akun Telegram, ini itu banyak ya disimpan aja semua di situ. Saya cuma punya 2 medsos ya, Instagram sama Facebook. Yang lain-lainnya udah saya berhentiin karena pening gitu, terlalu banyak gitu, pening banget gitu. Takut mengawurkan ya. Jadi 2 itu saja. Hampir setiap hari saya share puisi-puisi saya di situ. Gratis kan dinikmati orang, gratis silahkan dinikmati orang, dibagi. Nggak ngarepin duit kan ya? Bagi aja biasanya. Kalau kemudian suatu saat ada kawan redaktur atau apa, kirim dong puisi ke saya ini. 10 puisi tinggal saya kirim ke sana dapat honor kan gitu. Biar rezekinya di situ. Relationship berarti. Iya, keren banget. Wah, keren banget pokoknya Om Toto itu benar-benar greget dah pokoknya. Pokoknya buat lo semua jangan lupa nih ya, yang penasaran sama apakah negara bisa langsung di Gold Publishing. Ya kan, ini eksklusif, nggak dijual di toko buku, jadi nggak bakal bisa lo cari di mana-mana. Gue bacain sedikit ya judulnya, Langit Terang Negara Hitam. Gua ngerti tuh. Terus lah. Udah itu judulnya dulu, jangan beli. Lu harus beli. Pokoknya Langit Terang Negara Hitam. Udah kebayang lah. Ya. Kebayang kan udah? Gue juga kebayang sih kayak gimana. Resesi. Atau saya bacain aja semuanya. Wah, boleh tuh. Puisi yang itu tuh. Nah, ini. Penasaran kan? Kita tunggu pokoknya Om Toto harus baca sih ini, oke? Kita baca ya. Langsung Om Toto boleh baca nih. Saya ambil dulu ya. Ya Om. Saya ingat halaman 41 itu kalau nggak salah. Iya. Oh iya bener. Ya. Ingat loh. Kan yang nulis. Iya nulis, iya bener. Belum. Langit terang, negara hitam. Negara kok hitam ya? Iya, kan negara hitam Om. Iya. Berduka. Oh. Padahal langitnya terang kan? Iya. Nah, Iya. Oh. kalau langit terang tuh sebetulnya nggak ada yang hitam kan? Iya, Nah, ya udah lah, nggak usah dipikirin. lagi kebakaran Om. Biar penonton. Iya, penonton. Langit terang, negara hitam. Langit terang, tapi kita pergi ke ruang gelap. Berlarian dalam arus deras percakapan, juga pertengkaran yang alot. Di pojok barat, 2 orang bersenda gurau sambil meracik nasi goreng. Di pojok timur, 13 parang diasah, diiringi mars yang ganas. Kemudian dengung berkepanjangan, menyelusup dari kanal-kanal YouTube hingga ke dalam toilet umum. Di segenap penjuru negeri merayakan festival api. Langit terang, tapi kita tiba di negara yang hitam, seperti pandemi yang enggan berakhir. Serang 13 Juni 2021. Wih. Gue lagi Bam. ya Iya. berimajin. Iya. Tapi ada tukang nasgornya juga tadi ya. Enggak. Iya, Ya. tukang nasgor coy tadi. Soalnya ya mungkin ya. Dunia orang barat. Orang barat gak ada nasgor. Enggak, rempah-rempahnya kan dari kita. Oh iya benar. Ya kan? Orang timur sedang memegang Parang. parang. Oh, Nah, iya. berarti kan orang-orang Arab pada perang Suriah, Libya. Mungkin ini Oh, tafsir tafsir. ini tafsir boleh ya? Tafsir ya? Ini tafsir. Tafsir. Jadi Oh. boleh bebas. Iya. Bebas, ini bebas Bisa mau tafsir. juga Oh, begitu. begitu ya. Iya, benar. Terus nasi gorengnya juga? Nasi goreng gimana? Jadi dia habis perang lapar. Oh iya. Makan nasi goreng. Rice. Iya Mang, nasi goreng lapar habis perang. Oke siap. Aduh, Itu ada nasi goreng juga. Dan di situ ada toilet. Toilet. Ada YouTube loh. Ada YouTube-nya loh. Iya. Iya benar. Multi tafsir. Silahkan menafsirkan dengan pikiran kalian semua. Lo harus baca. Harus beli dan Harus baca beli. semuanya. Oke, Om Toto, terima kasih Oke. banyak. Terima Alhamdulillah. kasih banyak, Om. Yup. Ya, kita ini terakhir ada jargon, Om. Jargon kita itu gelas kosong. Oh. Iya. Ada filosofinya nggak? Gelas kosong. Filosofinya
Ya gimana Om Toto? Oh, multitafsir. Mendeskripsikannya itu seperti apa gitu. Multitafsir ya. Multitafsir. Inovasinya. Ya. Oke, kita closing aja. Gelas kosong. Ha!